Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama Pak Tony. Hari ini kita belajar mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 ya anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama dengan membaca wacana, siswa dapat mengidentifikasi informasi dengan tepat. Lalu dengan proses pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Kemudian dengan melakukan musyawarah, siswa dapat menceritakan pengalamannya melakukan musyawarah. Lalu dengan melakukan konvensi satuan panjang, siswa dapat mengenal konvensi satuan panjang. Kemudian dengan melakukan pengukuran, siswa dapat mempraktikkan pengukuran dengan tepat. Lalu dengan melakukan musyawarah, siswa dapat memahami pentingnya menghargai pendapat orang lain dengan tepat. Yang terakhir, dengan menuliskan informasi tentang deskripsi benda, siswa dapat menyusun informasi terkait bahan pembentuk benda dengan tepat. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai bahan-bahan apa saja yang terbuat dari plastik, kayu, dan kertas. Nah, perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu anak-anak. Benda yang kamu gunakan sehari-hari, adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Nah, pasti ada. Yang pertama, benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Lalu kemudian ada benda yang dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apa penghapus pensil? Nah, penghapus pensil itu terbuat dari karet. Bahan bakunya karet. Benda-benda lainnya yang terbuat dari karet antara lain ban, balon, sendal karet, bola, dan sarung tangan. Nah, bagaimana sifat karet? Sifat karet itu elastis, lentur, dan mudah dibentuk anak-anak. Di rumah pasti ada ya sepeda motor atau sepeda. Nah, itu bannya terbuat dari karet, bahan bakunya terbuat dari karet. Kemudian ada benda dari logam. Nah, coba diamati benda-benda apa saja yang di rumahmu dari logam. Pasti ada ya. Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Nah, pasti anak-anak sering memperhatikan coba diperhatikan kalau pas waktu makan. Nah, sendok yang digunakan kan ada yang dari plastik, ada yang dari logam. Lalu panci yang digunakan ibu memasak atau penggorengan, itu bahan bakunya terbuat dari logam. Nah, perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Ada plastik, kayu, dan aluminium. Ketiga bahan tersebut adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Karena bahan dari kaca mudah pecah. Yang biasa digunakan anak-anak di sekolah kan biasanya dari plastik atau dari logam. Kalau penggaris dari kayu itu biasanya digunakan ketika di dalam kelas untuk menggaris di papan tulis karena kan panjang. Berbeda dengan ketika ingin menggunakan penggaris untuk menggaris di buku tulis. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting cukup. Nah, coba diperhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Anak-anak pasti akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Nah, diperhatikan baik-baik. 1 meter sama dengan titik-titik sentimeter.
atau 1 meter sama dengan titik-titik milimeter. Dengan kata lain, 1 meter sama dengan berapa sentimeter, atau 1 meter sama dengan berapa milimeter. Nah, belum ada yang tahu ya, atau sudah? Nah, kita coba simak bersama-sama. Nah, ini ada tangga konvensi satuan panjang. Coba diperhatikan anak-anak. Yang paling atas sendiri ini merupakan kilometer. Lalu di bawahnya ada hektometer. Di bawahnya lagi dekameter. Nah, ini di bawahnya dekameter ada meter. Kemudian di bawahnya meter ada desimeter. Di bawahnya lagi ada sentimeter, dan yang terakhir milimeter. Perhatikan, ada anak panah mengarah turun ke bawah. Ada juga yang anak panah naik ke atas. Nah, jika turun ke bawah, turun 1 anak tangga dikalikan 10. Jika turun 2 anak tangga dikalikan 100. Jika turun 3 anak tangga dikalikan 1000. Begitu sebaliknya. Jika naik dibagi 10. Jika naiknya 1, jika naiknya 2 anak tangga dibagi 100. Jika naiknya 3 anak tangga dibagi 1000. Dan seterusnya. Nah, kita coba bersama-sama. Beni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm atau 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm? Di sini yang belum menjadi satuan cm adalah 5 meter. Maka kita harus mengubah ke dalam sentimeter, satuan sentimeter, atau mengkonvensinya dengan cara melihat tangga konvensi tadi. Meter ke sentimeter, turunnya berapa? 1, 2. 2 anak tangga berarti dikali 100. Nah, bisa dilihat 5 meter ke sentimeter turunnya 2 anak tangga. Berarti dikalikan 100. 5 dikali 100 sama dengan 500. Nah, yang selanjutnya 30 cm. Karena satuannya sudah sama cm, berarti tidak perlu dikonvensi atau tidak perlu diubah. Nah, 500 ditambah 30 sama dengan 530. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus menyamakan satuannya terlebih dahulu, baru bisa menjumlahkan. Karena tadi 5 meter dan 30 cm berbeda satuan, maka harus disamakan dulu dengan merubah yang 5 meter menjadi ke cm. Karena yang di sini yang diminta adalah satuan dalam cm. Nah, begitu ya anak-anak. Nanti bisa dicoba untuk mengerjakan latihan soal yang ada di buku tema. Jadi sering-sering latihan, nanti lama-lama bisa sendiri. Jangan lupa harus menyimak video ini terlebih dahulu, karena di sini sudah dijelaskan mengenai tangga konvensi satuan panjang. Nah, anak-anak, kemudian ada alat ukur satuan panjang, yaitu meteran gulung. Disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini bisa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Nah, kalau di rumah tidak ada meteran gulung, bisa menggunakan penggaris. Nah, bisa dicoba ya anak-anak di rumah dengan penggaris mengukur panjang pensil, panjang ballpoint, atau panjang buku. Nah, nanti dicoba di rumah
untuk mengukur beberapa benda yang bisa diukur dengan penggaris. Kalau yang lebih dari 1 meter, mengukurnya pakai meteran. Begitu anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, rajin olahraga dan rajin cuci tangan di rumah. Sekian, terima kasih anak-anak.